Konbanwa minasang, watashi wa Niruma no Julia Indah Putri desu. Konkai wa bunke o hakyoshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Baik, di sini kita langsung saja ya ke materinya. Di sini yang pertama ada nani te. Yang pertama te kemudian, lalu te dengan, te karena, te kalau. Di sini ada te kemudian, ini menggunakan kata sifat, kata kerja, dan. Kalau dan ini kata sifat dan kata benda. Te ini posisinya di tengah kalimat. Kalau yang pertama di sini te kemudian, terjemahannya di akhir. Kata kerja dulu baru ke te. Contohnya kata kerjanya makan. Makan kemudian nih. Contohnya di sini ada tadi pagi saya makan roti kemudian telah pergi ke sekolah. Kesa watashi wa pan o tabete gakkou e ikimasu. Tadi pagi, karena di sini ada subjek, jadi terjemahkannya sebelum partikel wa. Tadi pagi saya makan roti kemudian pergi ke sekolah. Lalu kalau di sini te dan, ini kata sifat atau kata benda. Makanan Indonesia pedas dan manis. Indonesia no ryori wa karakutte amai desu. Karena di sini ada subjek, jadi terjemahannya di awal dulu. Makanan Indonesia pedas dan manis. Di sini menggunakan kute karena kalau kata sifat i dan na ini menggunakan kute. Kalau sedangkan na atau kata benda menggunakan de. Lalu di sini ada te dengan atau menggunakan. Contoh kalimatnya, dengan mendengarkan musik, belajar. Ongaku o kiite benkyou shimasu. Dengan mendengarkan musik, belajar. Lalu yang ketiga ada te karena. Karena makan makanan pedas, perutnya menjadi sakit. Karai mono o tabete onaka ga itaku narimasu. Yang pertama dulu, karena makan makanan pedas. Di sini ada ga diterjemahkan awal. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, onaka ga itu perutnya, ga kan nya ya. Perutnya menjadi sakit. Lalu yang keempat di sini ada te kalau. Contoh kalimatnya, kalau turun hujan tidak pergi. Ame ga futte ikimasen. Kalau turun hujan tidak pergi, atau hujannya kalau turun tidak pergi. Ini catatan ya, te di ujung kalimat artinya lah. Ini pengganti kudasai. Contohnya, gambatte, semangat lah. Bukan semangat kemudian, bukan semangat dengan, semangat karena, bukan semangat kalau, bukan. Lalu juga ada yonde, bacalah, dan lain-lain. Lalu di sini juga ada nih, te kalau, te karena, te dengan, te lalu. Ini semua yang ketiga ini terjemahannya di awal, dan ini hanya ini yang terjemahannya di akhir. Contohnya di sini ada koko de tabako o sutte dame. Kalau menghisap rokok di sini tidak boleh. Tuh di sini ya. Nah, ini semuanya sama ya, karena dengan. Nah, minasang, di sini yang terjemahannya di akhir hanya ini, lalu kemudian dan.
Ini terjemahannya di akhir. Bangun tidur, kemudian mandi, kemudian makan nasi, kemudian pergi ke sekolah ya. Lalu di sini yang kedua ada node, karena i node, na node, kabe na node di sini memakai futsuke. Node sebenarnya artinya karena, sama seperti kara, tetapi lebih sopan node. Ingat ya menasang, ini rumusnya futsu ina na node. Contoh kalimatnya di sini ada bajunya karena telah robek tidak dipakai. Fuku ga yabureta node kimaseng. Bajunya karena telah robek tidak dipakai. Lalu di sini juga ada contoh node minasang. Tuh di sini memakai futsuke. I node, na node, kabe na node. Tuh ya minasang, di sini ada semua contohnya, bisa minasang semua baca. Lalu ada contoh node kata sifat i. Sini saya buat kalimatnya. Samui node seta o kimas. Karena dingin akan memakai sweater. Lalu di sini ada kata sifat na. Kirei na node yume ni narimashita. Karena cantik telah menjadi terkenal. Sini ada kata benda. Sutoresu na node osake o nomimasu. Karena stres akan minum alkohol ya minasang. Lalu lanjut kita ke bungke yang berapa minasang? 17 ya. Di sini ada tameni untuk demi, karena. Selain demi, ini juga bisa diartikan karena. Contoh kalimatnya. Shiken ni gokaku suru tameni ishokenmei benkyou shimasu. Demi lulus ujian akan belajar bersungguh-sungguh. Ingat ini rutano ya minasang. Lalu yang kedua, kurumaga kawareta tameni sukawarete imaseng. Mobilnya karena telah rusak sedang tidak dipakai. Lalu di sini ada kata benda no. Contohnya kodomo no suma no tameni mainichi hatarakimasu. Demi anak dan istri akan bekerja setiap hari. Nah, di sini juga ada contoh tameni. Ini memakai futsuke ya minasang. Ingat futsuke ta no untuk demi, karena, tapi di sini karena ya. Contohnya ini gakko ni hairu tameni mainichi benkyou shimasu. Demi masuk sekolah setiap hari belajar. Bisa dilihat ya minasang ini juga. Lalu lanjut kita ke bungke kara. Di sini ada kara dari mulai karena. Kara ini merupakan karena. Ini hanya sebab standar sih ya minasang.
Contoh kalimatnya. Di sini kalau kara karna ada dua, ada kara karna, ada juga kara dari atau mulai. Yang pertama ini byoki kara kusuri o nomimasu. Karena sakit akan minum obat. Lalu yang kedua ada dari atau mulai. Kara made. Di sini juga ada ya minasang. Bisa dilihat kara. Ie kara eki made 30 分 kakarimasu. Dari rumah sampai stasiun akan memerlukan waktu 30 menit. Di sini apa sih perbedaannya? Kara karna dan kara dari atau mulai. Kalau kara karna ini digunakan untuk kata benda saja. Sedangkan kara dari atau mulai ini digunakan untuk waktu ataupun jarak. Lalu ingat-ingat kalau kara, kalau di depan TK artinya itu setelah. Ini tekara artinya setelah. Contoh kalimatnya, Benkyou shite kara tomodachi ni aimasu. Setelah belajar bertemu dengan teman. Lanjut kita ke bunpo yang ke-19. Di sini ada yori, dari atau daripada, lebih dari. Di sini yori lebih ke dari ya minasang, bukan lebih dari. Kalau ada lebihnya ini menggunakan moto. Contoh kalimatnya, Tata sang wa Risa sang yori kirai desu. Saudara Tata cantik daripada saudara Risa. Seperti di sini ya minasang, nani wa nani yori, daripada, yang merupakan kata keterangan untuk membandingkan. Contohnya di sini ada Risa sang wa Jono sang yori eigo ga jouju desu. Saudara Risa bahasa Inggrisnya pintar daripada saudara Jono. Oke minasang, kita lanjut ke bunke yang selanjutnya. Di sini ada teimas sedang, teimas profesi atau kegiatan berulang. Di sini kan yang seperti kita tahu, kita sudah mempelajarinya, teimas yaitu sedang. Tapi di sini juga bisa loh profesi ataupun kegiatan berulang. Ini memakai objeknya o, kata kerja aktif teimas sedang, sama juga objek o, kata kerja aktif teimas profesi ataupun berulang. Harus diingat, profesi ini sudah pasti berulang, tetapi kalau berulang belum tentu profesi ya minasang. Harus diingat ini. Oke, kita bikin kalimat yang teimas sedang dulu. Di sini ada haha wa keki o sukut teimas. Ibu sedang membuat kue. Lalu di sini ada profesi. Kanojo wa isha o shitte imasu. Di sini bukan pacar perempuan, sedang dokter, bukan ya minasang, bukan. Di sini shitte imasnya ini menunjukkan profesi jalo. Jadi kalau kita mau ngomong tentang profesi itu, kita memakai bungkei shitte imasu. Kanojo wa isha o shitte imasu. Lalu ada juga yang berulang. Contohnya mainichi jogging o shitte imasu. Ini setiap hari jogging, bukan setiap hari sedang jogging. Ini merupakan
pengulangan, berulang pokoknya gitu. Nah, kalau ini kan dokter kan profesi sudah pasti berulang, tetapi kalau jogging itu kan bukan profesi. Jadi itu ya perbedaannya ya minasang. Nah, di sini juga ada nih menggunakan kata kerja aktif te imas sedang. Contohnya tabete imas sedang makan. Lalu yang kedua, nani aktif te imas, ini profesi atau kegiatan berulang. Nihongo o oshiete imas. Jadi ini mengajar bahasa Jepang. Lanjut kita ke bungkei. Nani ga kata kerja pasif te imas. Ini artinya dalam keadaan, bukan sedang ya. Ingat, ini dalam keadaan. Ada juga kata benda ga, nani kata kerja aktif te arimas. Ini di atau ter, dalam keadaan juga minasang. Di sini ada contohnya. Kalau menggunakan te imas itu kata kerjanya pasif, sedangkan kalau te arimas itu kata kerjanya aktif ya minasang. Tuh di sini te imasnya dalam keadaan, ini juga dalam keadaan. Tapi ini ter atau di, ini bisa diartikan juga sebagai me. Contohnya di sini yang pertama te imas. Mado o aket te imas. Dalam keadaan membuka jendela atau jendela dalam keadaan membuka ya minasang. Lalu yang kedua ada madoga aket te arimas. Jendela dalam keadaan tertutup. Tuh di sini ingat-ingat, ini harus diingat-ingat. Kalau pasif menggunakan te imas, kalau aktif menggunakan te arimas. Di sini juga ada contohnya. Ini te imas. Te imas dalam keadaan denki ga suite imas. Lalu ada juga kata kerja aktif te arimas. Aket te arimas. Tuh di sini ter nani di nani. Itu ya minasang. Baik, lanjut kita ke bungkei mada nani te imas. Ini artinya masih. Lalu ada juga mada nani negatif, ini artinya belum. Seperti contohnya kalau negatif mada belum itu harus negatif lagi. Contohnya belum tidur, mada nemaseng, bukan masih. Tapi di sini artinya lebih, kalau te imas itu masih baru artinya. Contohnya mada nete imas, masih tidur, ini positif ya minasang, sedangkan ini maseng negatif. Contohnya di sini juga ada nih, mana mada nani te imas masih. Sedangkan di sini ada mada nani negatif belum. Ini tuh minasang ya. Mada nihongo o oshiete imas atau mada oshie masing. Ini tuh minasang. Nah, di sini yang terakhir ada mama. No mama ya minasang. Gunakan tanai ina no mama dalam keadaan. Seperti yang kita tahu, mama itu artinya biarkan begitu, sono mama nih. Lalu banyak. Nah, di sini mamanya itu dalam keadaan. Ingat-ingat, ini menggunakan tanai ina no mama. Harus diingat-ingat ya minasang. Kalau menggunakan take itu positif, sedangkan kalau naike itu negatif. Contohnya, dalam keadaan AC menyala akan belajar. Eakon o suketa mama.
Benkyo shimasu. Dalam keadaan AC menyala, akan belajar. Di sini juga ada minasang contohnya. Ini menggunakan takei mama positif. Dalam keadaan ini D bisa dipakai, bisa juga enggak ya. Lalu nai mama, imama, na mama. Mado o kaketa mama nemasta. Dalam keadaan membuka jendela, telah tidur. Nah, di sini juga ada yang nai. Mado o akenai mama nemas. Dalam keadaan tidak membuka jendela, tidur. Lalu ada juga kata sifat i. Gohan ga atsui mama de tabemas. Nasinya ini bisa diartikan sebagai dengan dalam keadaan panas makan. Lalu ada kata benda genki na mama ikimasu. Sumimasen. Imama di sini ada genki na mama hatarakimasu. Dalam keadaan sehat akan bekerja. Jadi itu yang minasang sedikit penjelasan bungkai dari saya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar ya minasang. Semuanya arigatou gozaimasu.